hendaknya fil hali, ketika itu atau pada saat itu, tasarruful malikina, sebagai pentasarrufan atau sebagai penggunaan yang didasarkan dengan sebagai penggunaan yang didasari sebagai hak milik, penggunaan yang didasari sebagai hak milik, itu maksudnya tasarruful malikin. Imma bil idni, baik itu dengan idin, au bi qarinatil hali, atau dengan qarinah hali, atau dengan qarinah atau hubungan sebuah keadaan, au urufil istimali, atau uruf atau kebiasaan al istimal, kebiasaan sebuah pemakaian harta maksudnya. Wa abbaru ba'dhum, itu qaul yang pertama. Ini kan ikhtilaf nih, mau dimaknai apa maksudnya antalidal amatu rabbataha itu. Qaul yang pertama ini yang asahhuha, ini yang paling asah justru. Ini yang qaul kedua sekarang. Wa abbaru ba'dhum, wa abbaru ba'dhum, bukan kedua ya. Intinya ini ada ibarah lain seperti itu dari beberapa ulama yang lain menyatakan maknanya seperti ini. Wa abbaru ba'dhum, dan telah mengibarahkan ba'dhum sebagian hum daripada mereka para ulama, bi an yastawliya al muslimuna, bahwasanya yastawliya, menguasai orang-orang muslim, ala biladil kuffari, terhadap bilad atau daerah kafir. Fatakthuru as-sarari, maka banyaklah terdapat atau banyaklah as-sarari, budak-budak perempuan. Fayakunu waladul amati, maka menjadi ia waladul, yakni seorang anak dari, maka menjadi seorang anak dari budak perempuan, min sayyidiha, anak budak perempuan dari tuannya, budak perempuan amat. Bimanzilati sayyidiha, dengan manzilah atau kedudukan tuannya amat. Li syarafihi bi abihi, karena kemuliaan li syarafihi, karena kemuliaannya sayyid atau tuannya, walad ya, kembali ke walad ini. Isyarafi, karena kemuliaannya, hi walad bi abihi, dengan bapaknya, bapaknya walad sayyid. Thaniha, ini baru pendapat kedua. Ini pendapat yang kedua. Thaniha, adapun makna yang kedua, daripada akwal ya, hanya ke akwal lagi ya. Anna ma'nahu iku, bahwasanya maknahu pada lapan hadis antalidal amadu rabbataha, annal ima'a, bahwasanya budak talidul muluka, jadi ia budak melahirkan raja-raja. Fadakunu ummuhu, maka menjadilah ummuhu, ibu daripada anak yang dilahirkan, min jumlati ra'iyatihi, daripada jumlah atau daripada bagian ini, termasuk bagian daripada rakyatnya muluk. Ra'iyah itu rakyat, hinya kembali ke al-muluk. Idh huwa sayyiduha, karena huwa, yani karena dia walad, huwanya walad ya, sayyiduha, nanti waladnya menjadi tuannya, amat, tuan dari ibunya yang amat. Nanti ketika murad ya, saya jelaskan. Kalau agak aneh ketika diterjemah enggak apa-apa. Thalithuha, adapun yang ketiga, ini yang ketiga sekarang. Anna ma'nahu, bahwasanya makna dari lafaz hadis antalidal amatu rabbataha itu antafsuda ahwalun nasi, yakni rusaknya keadaan manusia. Fayakthuru bay'ul ummahatil aulad, maka banyak terjadi penjual atau jual beli ummahatil walad. Ummahatil walad itu jamak dari ummul walad. Sudah tahu lah ya ummul walad, tidak perlu saya tarik lagi apa itu ummul walad. Nanti seperti itu. Fi akhir zamani, di akhir zaman, fayakthuru tardaduha, maka banyaklah tardaduha, mondar-mandirnya hanya kembali ke ummahatil aulad, mondar-mandirnya mereka para ummahatil walad, fi aidil mushtari, di tangan-tangannya orang yang jual beli, atau di tangan-tangannya pembeli, mushtarinya. Hatta yashtariyaha ibnuha, sehingga membelilah
ha terhadap budak, ibnu ha yakni putra daripada budak, ha amat, min ghairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan dari anak tersebut, annaha ummuhu, bahwasanya ha yakni budak tadi itu adalah ummuhu yakni ibunya, ibnun ibunya sendiri, maksudnya seperti itu. Wa min dzalika an yaqtul uquq, maaf, wa min dzalika an yaqtura al uquq, dan daripada itu, itunya kemana? Maksudnya pendapat ketiga. Ya, pendapat yang ketiga. Dalikanya ke pendapat ketiga yang di atas itu, yang tali Tuhan. Ya. Wa min dzalika, dan daripada hal tersebut, maksudnya hal dari pendapat ketiga, gitu. An yaqtura al uquq, yakni banyaknya kedurhakaan fil auladi, di atau pada anak-anak, kedurhakaan pada anak-anak. Fa yu'amilu al waladu ummahu, maka yu'amilu al waladu, mempekerjakan seorang anak, ummahu yakni bukan mempekerjakan ya. Benar? Iya benar. Maka berlaku gitu ya, memperlakukan ya. Maka memperlakukan seorang anak ummahu terhadap ibunya hu anak, bima dengan apa-apa yu'amilu as-sayyidu amatahu, maaf, dengan memperlakukannya ia seorang sayyid amatahu terhadap budaknya hu as-sayyid, minal ihanati wasabbi, apa-apanya itu ini, minal ihanati wasabbi, daripada kehinaan, wasabbi dan celaan. Wa yashhadu lidzalika, dan bersaksi, maksudnya bersaksi di sini apa? Nah, teman-teman kasih keterangan. Bersaksi wa yashhadu di situ adalah mendukung. Maksudnya mendukung lidzalika, mendukung pendapat ketiga. Nah, jadi hadis ini nih, Abi Hurairah nih yang akan disampaikan, ini mau mendukung pendapat yang ketiga ini tentang menjelaskan makna anta lidal amatu rabbataha. Baik, wa yashhadu lidzalika, dan bersaksi atau mendukung ia lidzalika terhadap pendapat ketiga dengan hadis dengan sebuah hadis ya, Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Apa hadisnya? Al-mar'atu makanal amati. Adapun al-mar'atu, seorang perempuan makanal amati, yaitu makan atau berkedudukan kalau itulah langsung makanal amati, saya baca perempuan adalah kedudukan budak perempuan, bingung kan? Makanya ini aja maknanya agar enak. Makanal amati, seorang perempuan itu berkedudukan seolah-olah, saya nyari diksi yang enak dulu. Al-mala'atu, seorang perempuan, maka al-amati, berkedudukan layaknya seorang budak perempuan. Ya. Wa hadithu la taqumu sa'atu, dan hadis la taqumu sa'atu, tidak terjadi as-sa'ah, yakni hari kiamat, hatta yakuna al-waladu, sampai menjadi seorang anak atau seorang anak menjadi awaydan, sampai seorang anak ini marah. Awaydan itu marah. Maksudnya marah seperti apa? Dia marah membangkang ke orang tuanya. Wa qila huwa kinayatun, dan dikatakan huwa yakni kinayatun an raf'il asafili, yakni sebuah kinayah an raf'il asafili, daripada apa? Ghaidan al-waladu, ghaidan itu kinayatu an raf'il asaili, sebuah kinayah dari diangkatnya atau terangkatnya al-asafil, orang-orang rendah. Li'annal amata, karena sesungguhnya seorang budak perempuan, idza waladat min sayyidiha, jika telah melahirkan ia budak perempuan min sayyidiha, daripada tuannya ha budak perempuan, irtafa'at manzilatuha, maka keropak, maka naik atau meningkatlah kedudukannya ha budak perempuan. Wa yashhadu li hadzal ma'na, dan bersaksi, ini juga sama ya, satu di sini mendukung maksudnya, dan mendukung di hadzal makna dengan pemaknaan ini ya, maksudnya pemaknaan yang kinayah tadi itu,
hadisu, jadi sebuah hadis dengan sebuah hadis yang didukung dengan hadis begitu, dengan sebuah hadis apa? La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adun nasi. As'adan nasi. Ya, yakuna as'adun nasi ya. Tidaklah terjadi hari kiamat itu hatta yakuna as'adun nasi, sampai menjadinya, sampai manusia, sampai paling bahagianya seorang manusia. Nah, paling bahagianya manusia di dunia laka abni laka'an. Laka abni laka'an itu seperti sebuah istilah ya. Tapi kalau dimaknai, laka itu artinya rendah atau hina. Ya. Laka abni laka'an. Jadi orang rendah, bin orang rendah. Itu maksudnya. Waqila ghairu dzalika, dan dikatakan juga selain daripada itu. Maksudnya selain daripada ya laka'at laka'at. Kemaknaan itu. Lanjut, qauluhu wa antara al-huffata. Perkataan Rasulku wa antara al-huffata pada hadis yang berbunyi lafaz wa antara al-huffata. Bil muhmalah, dibaca dengan muhmalah. Apa itu muhmalah? Muhmalah itu ada yang namanya muhmalah, ada yang namanya mu'jamah. Kalau muhmalah itu huruf hijaiyah yang bertitik. Kalau mu'jamah itu huruf hijaiyah tidak bertitik. Maksudnya di sini apa? Dibaca al-muhmalah. Jadi al-huffah ta ujung itu bertitik, bukan al-huffah ha yang tanpa titik. Gitu ya. Ya, katakan kita tetap mau baca di akhir kalimat kita huffah, langsung dimatikan ya ta marbuthah huffah. Tapi tetap aslinya dia itu muhmalah. Dia adalah ta yang punya titik, karena dia muhmalah, bukan mu'jamah. Itu ya, muhmalah. Kasih koma. Muhmalah bil muhmalati koma, biar enak. Baru jam'u hafin, ini jamak daripada hafin. Hafin, hafani, hufata, hufati. Jamak. Aksirnya apa? Wa huwa man la na'ala fi rijlihi. Yani wa huwa, dan adapun al-hufat itu man la na'ala, yakni seseorang la na'ala yang tidak bersandal atau beralas fi rijlihi, di kakinya iman, di kakinya man, di kakinya seseorang. Itu ya. Lanjut. Qauluhu al-urratu, al-urrata. Perkataan pada hadis al-urrata, jam'u arin, jamak dari arin, ariyani, urrata. Wa huwa, yani dia ar, man la syai'a ala jasadihi. Seseorang yang la syai'a, tidak ada sesuatu, ala jasadihi, di atas atau terhadap jasadnya man. Qauluhu al-alata, perkataan pada hadis al-alata, enggak perlu saya terjemah lagi ya al-alata. Jadi kita juga sudah bahas terjemahnya. Qauluhu al-alata bi fathil lam, dengan memfathahkan lamnya, al-ala al-mukhaffafati, yang ringan. Maksudnya ringan apa? Bukan dibaca al-alam gitu ya, tapi al-alata, ringan. Itu maksudnya. Bilamil al-mukhaffafah. Kasih koma, baru jam'u alin, jamak dari ail, alata. Wa huwa, yakni ia ail, al-faqiru wal al-faqiru, yakni adalah maknanya al-faqir. Ya orang fakir itu al-alah. Kalau wal-ailatu, kasih koma tuh, wa al-faqiru koma, baru lagi wal-ailatu al-faqru. Adapun ailah itu, adapun ailah yaitu al-faqru. Kalau di masdar ailah berarti al-faqru, kefakiran. Tapi karena ail isim fa'il berarti al-faqiru, orang yang fakir. Ya. Lanjut, qauluhu ri'a asy-syai, perkataan pada hadis ri'a asy-syai bikasrir ra'i, dengan mengkasrahkan ra-nya, ri'a wal maddi, dan ri'a, mematkan matnya di sini, matnya adalah di ainnya, ri'a wal maddinya itu. Jam kasih koma. Kemudian jam'u ra'in, jamak dari ra'in, ri'a.
Wa aslur ra'i atau wa aslur ra'i itu boleh. Al-hifdzu. Jadi asal daripada maknanya ar-ra'i itu al-hifdzu, menjaga. Ra'i itu kan pengembala di sini artinya. Pengembala asya, pengembala kambing. Asal daripada pengembala ya al-hifdzu, berarti penjaga kambing, berarti pengembala kambing. Ini mau dimaknai apa? Ta'rifillah ini ya. Lanjut. Wasya'u, sekarang bahas sya'nya, si koma tadi. Baru wasya'u al-ghanamu. Adapun sya' yaitu al-ghanamu, kambing. Wa khussahum, dan dikhususkan hum. Jadi humnya kembali ke ri'a ya. Dikhususkan mereka para pengembala kambing. Ri'a itu kan banyak tadi, jamak kan, ri'a, makanya khussahum. Ini mereka para pengembala kambing gitu maksudnya. Bidzikri, dengan disebutkan seperti itu di asyari. Kenapa? Li'annahum ahlul badiyah. Karena mereka para ri'ah tadi, pengembala tadi, ahlul badiyah adalah orang pedalaman. Badiyah itu orang pedalaman. Kalau mau diartiin badui juga boleh sih sebetulnya. Mau diartiin badui boleh, pedalaman boleh. Sama aja sebetulnya. Ya badui berarti orang pedalaman. Makanya badui. Ya. Qauluhu yatatawaluna fil bunyani. Perkataan pada hadis memanjang-manjangkan atau berlomba-lomba maksudnya di dalam atau pada bangunan-bangunan mereka. Ai tegasnya atau bermakna yatabahauna. Jadi mereka berbangga. Yatabahauna itu berbangga atau memamerkan. Mereka memamerkan atau berbangga fi irtifaihi, di dalam peninggi-tinggian mereka. Hina kembali ke al-bunyan boleh. Mereka berbangga-bangga dalam meninggikan bangunannya. Wal qasdu minal hadithi, dan maksud daripada hadis apa? Al-ikhbaru an tabaddulil hali, yakni sebuah informasi dari ini mungkin baginda Rasul ya. Ya baginda Rasul. Yatatawaluna fil bunyani. Sebentar. Qala fa akhbarani an amaratiha. Qala an tarijal. Oh ya benar, kata baginda Rasul. Benar, dulu ya. Jadi maksud, kalau qasdu, adapun maksudnya maksud apa? Ya maksud menyampaikan seperti ini baginda Rasul itu tentang yatatawaluna fil bunyan, tentang salah satu dari tanda-tandanya hari kiamat. Apa al-ikhbaru? Ini merupakan sebuah informasi an tabaddulil hal, tentang tabaddulil hal, berubahnya atau bergantinya al-hali, sebuah keadaan, pada wayurihi, dan perubahannya di sebuah keadaan al-hali, berganti dan berubahnya sebuah keadaan. Bi an yastawliya ahlul badiyati, karena yastawliya yakni menguasai ahlul badiyati, orang-orang pedalaman, wal faqati, dan orang-orang miskin, alladzina hadhihi sifatuhum, yang dimana hadhihi ini merupakan sifat-sifat mereka. Mereka tadi ahlul badiyahnya. Ibadiyah wal faqih sifat hukum ala ahlil hadirati, ini merupakan sifat mereka ala ahlil hadirati, terhadap ahlu atau orang-orang al-hadirah. Al-hadirah itu orang-orang yang maju atau orang-orang zaman sekarang. Wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabati, dan mereka wa yatamallaku berusaha untuk memiliki sesuatu, gitu ya, yatamallakun bil qahri wal ghalabati, dengan paksa atau dengan cara paksa, bil qahri wal ghalabati, dan kekuatan. Al-ghalabah, kekuatan ya, kekuatan bisa al-ghalabah atau pemayoritasannya, kekuatan maksudnya. Fatakthiru amwaluhum, maka banyaklah harta-harta mereka. Tadi itu tetap ya, masih ke ahli badiyah wal faqih ya. Wa yattasi'u fil huttami, dan luas dan menjadi luas fil huttami, pada harta-harta mereka. Huttam itu harta.
Tapi lebih khusus. Kutom itu harta yang sifatnya duniawi. Harta yang duniawi ya, enggak. Ya intinya istilah khusus untuk harta duniawi itu al-kutom namanya. Kalau mal itu kan umum, harta hayat umum. Tapi kalau al-kutom ini itu harta duniawi. Terjadi luas pada harta-harta duniawi mereka, ini amaluhum, terhadap atau oleh atau terhadap harapan-harapan mereka atau angan-angan mereka. Fatan sorifu hammumuhum, fatan sorifu himamuhum, maka berpaling himamuhum, ini tekad-tekad mereka ila tasydidil bunyani, kepada mendirikan sebuah atau mendirikan bangunan-bangunan. Wa qad jaa fil hadisi, dan telah datang fil hadisi, maksudnya apa yang telah datang? Telah datang sebuah riwayat. Itu maksudnya ya. Wa qad jaa, yang telah datang itu apa? Telah datang sebuah riwayat. Apa fil hadisi? Di dalam sebuah hadis. Nah, begitu. La taqumu as-sa'atu, tidak terjadi as-sa'atu, yakni hari kiamat, hatta yakuna as'adun nasi, sehingga atau sampai as'adun nasi, paling bahagianya manusia di dunia, jadi dengan dunia, laka abni laka, sama seperti tadi di atas. Kama marroh. Wa jaa idza wusidal amru, dan telah datang sebuah hadis. Baru sebuah hadis kalau ini. Sama sih riwayat juga boleh. Idza wusidal amru, jika tatkala diserahkan sebuah perkara ila ghairi ahlihi, kepada selain ahlinya, ahlinya perkara, fantadhirus sa'atah, maka tunggulah kalian as-sa'atah, waktunya. Ya, tunggu waktu rusaknya, karena menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Fantadhirus sa'atah, ini masyhur lah ya, hadis ini sering kita dengarkan. Fantadhirus sa'atah. Wahada si koma, wahada langsung lanjut. Wahada musyahadun fi zamanina, dan inilah, dan adapun ini yaitu musyahadun, yang tersaksikan atau yang disaksikan, tersaksikan fi zamanina, di atau pada zaman kita. Wa fihi, dan di dalam hihinya ke al hadis, dan di dalam hadis ini antalidal amatul rombataha ini apa? Dilalatun ala karahiyati, ya. Ini sebuah dilalah atau menunjukkan ala karahiyati, terhadap hal yang tidak disenangi, mala tad'u al hajatu ilaihi, apa-apa yang tidak dikehendaki, apa-apa yang tidak seyogianya, ya. Al-hajatu ilaihi, yakni berkebutuhan terhadap ma, artinya ke ma. Apa manya? Min tatwilil bina'i wa tasyidihi, ini daripada meninggikan bangunan-bangunan, dan tasyid itu membangun ya, mendirikan bangunan, tasyid namanya. Kalau tatwil berarti memanjang-manjangkan atau sama, meninggikan bangunan. Jadi ada dilalah ala karahiyah, atas yang makruh lah, atau yang karahiyah lah ya. Mala tad'u al hajatu ilaihi, al hajatu mala tad'u al hajatu ilaihi. Sudah, titik, kasih titik. Wajah fil hadisi, dan telah datang sebuah riwayat fil hadisi, di dalam hadis. Yu'jaru ibnu Adam, ini diganjar Bani Adam, seorang anak Adam, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, illa ma yudi'uhu, kecuali ma apa-apa yudi'uhu, yang disia-siakan hu ma fi hadza turabi, pada tanah atau pada turab, pada debu ini. Wa mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah wafat Sayyidina Rasul, walam yadha hajaran ala hajarin, dan tidaklah ia baginda Rasul
Jadi meletakkan hajaron, sebuah batu ala hajarin, terhadap sebuah batu. Wala libnatan ala libnatin, dan tidaklah baginda Rasul juga meletakkan bata, libnah itu bata, batu bata, sebuah batu bata ala libnatin, terhadap batu bata yang lain. Qauluhu thumma intalaqo, kataan pada hadis thumma intalaqo, ai tegasnya atau bermakna ar-rajulu as-sailu, yaitu seorang lelaki yang as-sail bertanya, amma dzukira, terhadap apa-apa yang disebutkannya apa-apa. Falabitha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ai tegasnya atau bermakna istamarra sakinan, ini berterusnya sakinan, hal keadaan diamnya baginda Rasul, anil kalami, daripada al-kalam, perkataan atau pembicaraan, fi hadhil qadiyah, pada qadiyah pada kasus ini, atau pada hal yang dibahas ini. Qadiyah kalau dimatik lagi gimana? Maliyan, lanjut. Maliyan bitasydidil ya'i, dengan mentasydid ya-nya, maliyan. Ai tegasnya atau bermakna zamanan katsiran, yakni sebuah zaman yang panjang atau dalam waktu yang lama, itu maksudnya. Waja'a fi riwayatin, dan telah datang di dalam suatu riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi wa ghairihima, dan selain daripada beliau berdua. Langkau ya, maaf. Nah, ya, maaf. Ai zamanan katsiran wa jaa fi riwayatin falabistu, dan telah datang pada suatu riwayat, maksudnya dalam riwayat yang lain itu dengan lafaz falabistu, bukan dengan falabitha. Falabistu bita'in madmunatin, dengan mendommahkan taknya atau dengan tak yang dommah begitu. Falabistu fayakunu Umaru huwa al-mukhbiru, maka Sayyidina Umar, yakni beliau adalah huwa al-mukhbir, menjadi orang yang penyampai andzalika, terhadap hal tersebut, binafsihi, dengan diri beliau, di dirinya beliau Sayyidina Umar. Wa kana adzalika az-zamanu, dan yaitu zaman ba'da salatin, setelah 3, maksudnya salatin apa? 3 hari ya. Tambah di bawah teman-teman, di bawahnya salatin itu kasih hari, biar jelas. 3 apa? 3 jam, 3 menit, 3 detik, 3 hari. Boleh. Boleh juga nanti begini, wa kana adzalika az-zamanu, enggak, tidak jam, pakai ba'da saja ya, ba'da salatin ya. Pakai apa? Pakai udhorof saja, tidak usah dibuat badan ba'da salatin. Kama ja'a fi riwayatin, sebagaimana apa-apa ja'a telah datang fi riwayatin, dalam suatu riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi wa ghairihima, dan selain daripada beliau berdua. Qauluhu tsumma qala ya Umaru atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, itu kasih titik lagi ya, itu bukan bi'allimikum, tapi ya yu'allimukum dinakum. Tidak bisa terjemah lagi. Ai tegasnya qawaida dinikum, yakni qawaid dinikum, qawaid tiang-tiang agama kalian. Kurang enak kan kalau disebut tiang-tiang. Bahasa Arab itu gitu.
Maksudnya penyebut qawaid itu udah enak sih, bermakna gitu di kepala. Qawaid dinikum, fafihi, dan di dalam hadis maksudnya isyaratun ila an-dinah, ya, dalam perkataan tersebut, dalam qaulnya maksudnya nya itu kembali ke situ. Apa isyaratun ila an-dinah, sebuah isyarat terhadap bahwasanya an-dinah, agama itu ismun li thalathatin, sebuah nama bagi tiga. Maksudnya agama itu ya tiga. Apa? Al-Islamu wal imanu wal ihsanu, itu. Ya. Wa fuhima minhu, dan terpahami atau dipahami minhu. Dari hadis tersebut, punya ke hadis lagi ya, qaul lagi. Annahu yustahabbu lil mu'allimi, bahwasanya yustahabbu diseyogiakan lil mu'allimi, bagi para pengajar, tambihu talamihi, untuk memberikan tambih talamidatihi, kepada terhadap murid-muridnya di al-mu'allim. Nah, ya, ada dipahami dari hadis ini seperti itu. Lanjut. Walil raisi tambihu atba'ihi, dan bagi atau untuk kepada para pemimpin ini merupakan tambihu atba'ihi, sebuah tambih, pesan pengingat untuk pengikut-pengikutnya di ar-rais. Ala qawaidil ilmi wa gharaidil waqi'i, terhadap qawaidul ilmi, tiang-tiang atau dasarnya ilmu, wa gharaidil waqa'i, dan hal-hal yang perkara-perkara yang jarang-jarang. Tolaban linaf'ihim wa fa'idatihim, dengan harapan, saya rasa mananya begitu saja, tolaban itu dengan harapan linaf'ihim, untuk memberikan manfaat him terhadap mereka. Himnya ke siapa? Himnya tadi ke talamidah, imma ke talamid atau ke atba', memberikan manfaat kepada mereka, wa fa'idatihim, dan memberikan faedah terhadap, menjadikan sebuah faedah terhadap him mereka, yakni talamid sama atba'. Tambihun, sebuah tambih, zahir hadzal hadis, jadi yang zahir daripada hadis ini. Apa zahirnya? Mukhalifun li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Zahirnya pada hadis ini itu berbeda dengan hadis terhadap hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa? Kalau dalam hadis Abi Hurairah ini seperti ini. Fa adbaru ar-rajulu. Bukan tsumman talaqo. Bukan pergi kemudian lelaki itu, tapi malah justru fa adbaru ar-rajulu. Tiba-tiba lelaki ini membelakangi ya mereka, atau baginda Rasul mungkin ya. Fa'adbar ar-rajulu, maka membelakangi ia seorang lelaki. Faqala alaihi salatu wassalamu, dan berkata Sayyidina Rasul, faqalanya Sayyidina Rasul ya, alaihi salatu wassalamu, radduhu alayya, wahai kalian para sahabat, kembalikanlah ia, lelaki tadi, alayya, kepadaku. Maksudnya suruh panggil lagi ya, karena tadi membelakangi, pergi. Kemudian baginda Rasul memerintahkan sahabatnya, raddu, para sahabat yang hadir pada majlis tersebut, untuk mengembalikan laki tadi yang pergi, alayya, kepadaku. Itu. Fa'akhadhu yaruddunahu. Ketika baginda Rasul menyuruh raddu, fa'akhadhu, maka mereka semua tadi para sahabat fa'akhadhu, dia mengambil. Maksudnya mengambil ya bergerak, maksudnya begitu ya. Nah, bergerak untuk yaruddunahu, untuk mengembalikan terhadap seorang lelaki tadi. Falam yarau syai'an, dan tidaklah mereka melihat sesuatu, syai'an ya, dan tidaklah, atau mereka tidak melihat sesuatu pun. Sudah, titik, kasih titik biar enak, atau koma boleh. Baru faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, hadza Jibril, ini atau dia adalah malaikat Jibril. Fayuhmalu anna Umar radhiyallahu anhu, maka dibawa atau diihtimalkan, maksudnya jangan diihtimalkan, maka dibawa atau diartikan seperti itu bisa. Ala anna Umar,
bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lam yahduru qaulahu hada. Beliau tidak hadir saat itu. Qaulahu hada. Pada perkataannya beliau hada. Perkataan yang mana? Tadi yang di atas itu. Yang qauluhu ya Umaru atadri man sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lamu, itu ya. Nah, pada itu. Balkana qauma adil majlisi, akan tetapi ya, beliau bosnya Sayyidina Umar, yakni beliau berdiri adil majlis, dari majlisnya, majlis tersebut, fa ukhbira bihi, dan memberitahukan dan aku memberitahukan ya, bihi kepada Sayyidina Umar ba'da thalathati ayyamin, setelah 3 hari. Sudah khatimatul majlisi. Sekarang khatimatul majlis. Ya'lam, ketahuilah hai kalian wahai santri, anna Jibril alaihi salam, bahwasanya Sayyidina atau malaikat Jibril alaihi salam malakun mutawassitun, yakni seorang, yakni ia malaikat mutawassitun yang menjadi perantara bainallahi wa rasulihi, di antara Allah dan utusannya Allah. Boleh pakai rusul, bainallahi wa rasulihi, boleh pakai wa rasulihi. Kenapa? Ya, malaikat Jibril juga menurunkan wahyu itu sebagai tugasnya malaikat Jibril, bukan hanya ke Sayyidina Muhammad saja, tapi juga ke nabi-nabi yang lain. Makanya kalau pakai rusul, boleh, tapi menjadi penghantar di antara Allah dan para nabi-nabinya atau utusan-utusannya Allah. Kalau rasul, berarti di sini khusus ke Nabi Muhammad berarti. Nah, itu boleh teman-teman pakai rusul, boleh pakai rasul, boleh. Lanjut. Wa hadzal ismu Suryaniyun, dan nama ini, maksudnya nama Jibril itu dari bahasa Suryaniyun. Wa ma'nahu, dan maknanya al-ismu, maknanya nama tersebut Abdullah, jadi bermakna Abdullah. Dari bahasa Suryani, Jibril maknanya Abdullah, artinya hamba Allah. Titik. Mulai lagi. Wallah. Wal khabaru dalun, oh ya. Dan adapun dalun, dan adapun khabar tersebut, yakni hadis tersebut, hadis ini maksudnya dalun, yaitu menunjukkan ala anna Allah Ta'ala, menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala syakkala al-malaikat, bima sya'u, maksudnya Allah menganugerahkan ya, malaikat itu mampu berubah-ubah seperti itu, bima sya'u, terhadap apa-apa yang mereka kehendaki, sesuai dengan apa yang mereka mau. Itulah simpelnya. Minas suwari, daripada macam-macam suar, macam-macam bentuk atau suar penggambaran dia bentuk bisa. Kama marra. Faqad kana Jibril yatamatsalu nabiyina. Kama marra ya, karena sudah dibahas tentang malaikat tuh yang kemarin. Makanya ada tambahan kama marra di situ. Faqad kana Jibril yatamatsalu nabiyina. Dan sesungguhnya malaikat Jibril yatamatsalu nabiyina, yakni ia menjelma, yatamatsalu diartikan menjelma ia malaikat Jibril di nabiyina, kepada atau ketika tatkala menghadap ke nabiyina, ya nabi kita, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi surati Dihyatin Kalbi, dengan surah penggambaran nama sahabat Dihya al-Kalbi atau Dihya al-Kalabi boleh. Wa bi riwayatin, dalam sebuah riwayat, maja'ani, tidaklah ja'ani, mendatangi ia Jibril ini kepadaku, Jibril, yakni Jibril, fi suratin, dalam sebuah surah, lam a'rifu, yang dimana tidak aku ketahui ku terhadapnya Jibril, fiha, di dalam surah, illa, kecuali fi hadhil marrati, kecuali pada kali ini. Maksudnya pada hadis ini ceritanya. Qala Ibnu Adilin, berkata ia Ibnu Adil, nama orang itu ya, Ibnu Adil. Bukan anak Adil ya, tapi Ibnu Adil.
rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau Ibnu Adi. Yurwa, diriwayatkan anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam nazala ala Adam alaihi salam, ia turun malaikat Jibril ala Adam terhadap atau kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Ala Adam ya, dia mu'jam ya, walaupun sorry, ala Adam alaihi salamu itna, ini ganti aja itu itnai, bukan itnatai ya. Enggak, tepatnya pakai itnai saja. Itu dimudzakarkan saja. Itnai asyrata 12, itnai asyrata marratin. Sayyidina Jibril telah turun kepada Nabi Adam, maksudnya turun menyampaikan wahyu di sini ya, tentunya. 12 kali. Wa ala Idrisa, dan turun menyampaikan wahyu kepada Nabi Idris arba'a marratin, sebanyak 4 kali. Wa ala Nuhin, dan kepada Nabi Nuh khamsa, tambah itu mim, khamsa marratin, 5 kali. Khamsa marratin. Wa ala Ibrahim, dan kepada Nabi Ibrahim Sayyidina Ibrahim ibnaini wa arba'ina marratin, 42 kali. Wa ala Musa, dan kepada Sayyidina Musa arba'ami'ati marratin, 400 kali. Banyak ya. Wa ala Isa 10 marratin, dan kepada Nabi Isa Sayyidina Isa 10 kali. Wa ala Muhammadin, tambah, wa ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Sayyidina Muhammad arba'a wa ishrina alfa marratin, 1024 kali. Turun ke peningkatan ke 1024 kali. Arba'ah wa isyrina alfa 1024 kali. Waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah mensifatkan subhanahu wa ta'ala Jibril alaihi salam, yakni terhadap malaikat Jibril alaihi salam, bil quwwati, dengan kekuatan. Maksudnya ya mensifati dalam artian ya memberikan kekuatan ya. Yang artian adalah malaikat Jibril itu kuat, itu maksudnya. Faqala allamahu, kasih kurung teman-teman, itu buka kurung. Faqala buka kurung, allamahu syadidul quwa, tutup kurung. Ini surah An-Najm, An-Najm ayat 5. Allamahu syadidul quwa, Allama telah mengajarkan ia malaikatku terhadap Sayyidina Muhammad, malaikat Jibril maksudnya, syadidul quwa, dengan kekuatan yang sangat atau dengan sangat kuat. Wa kana min quwwatihi, dan daripada kekuatannya malaikat Jibril, annahu, bahwasanya ia malaikat Jibril yaqtala'a qura qaumi Lutin, mencabut. Yaqtala'a itu mencabut dengan kuat ya. Itu qola'a. Qola'a itu mencabut, tadi mencabut dengan sangat kuat. Itu namanya yaqtala'a. Jadi ia malaikat Jibril mencabut qura qaumi Lutin. Qura jamak dari qaryah. Qaryah qura, mencabut desa-desa kaumnya Nabi Lut, minal ma'il aswadi, daripada air yang berwarna hitam atau air hitam. Wa hamalaha, dan membawaha, yakni qaryah, membawa ia malaikat Jibril ha terhadap qura ala janahihi, di atas sayapnya malaikat Jibril. Wa rafa'aha, dan mengangkat ia malaikat Jibril ha terhadap qura ya tadi desa-desa, ila samai, ke atas langit. Thumma qallabaha, kemudian membalikkan ia Sayyidina Jibril, membalikkan Sayyidina Jibril ha desa-desa tadi. Nah, membalikkan ia malaikat Jibril ha terhadap desa-desa yang beliau bawa ke atas langit. Wa kana min quwwatihi, dan daripada kekuatannya Sayyidina Jibril atau malaikat Jibril, an-nasoha soyhatan,
tatkala soha berteriak ia malaikat Jibril soyahatan dengan sekali teriakan bitamudin, teriakan yang dilontarkan kepada kaum Tsamud, fa asbahu jathimina khamidin, maka menjadilah ia kaum Tsamud jathimin, bangkai-bangkai, khadimin, lagi yang padam. Khadim itu padam, khadimin yang padam, maksudnya mati simpelnya gitu. Pakai bahasa halus, khadimin padam ya. Dibangkai padam pula, sudahlah. Wakana habutuhu minas samai, dan adapun turunnya Sayyidina Jibril minas samai alal anbiya'i, dari langit alal anbiya kepada para nabi alaihi wassalatu wassalamu, wa su'uduhu, dan naiknya ia malaikat Jibril ilaiha ke atas langit, hanya ke asama, fi asra'a min tarfatin, dalam, atau maksudnya bukan di dalam, lebih cepat begitu, pada keadaan yang lebih cepat, min tarfati aini, daripada sekejap mata. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan lahu terhadap malaikat Jibril an-namusu. Ada juga yang menyebutkan dengan penyebutan malaikat Jibril itu an-namusu. Ini saya nggak tahu ya maksudnya apa, riwayatnya di mana, tapi nanti saya cari lagi. Maksudnya kalau tiba-tiba bilang namus di situ apa? Nggak mungkin kita artikan an-namus itu nyamuk. Nggak pas juga. Kama fil Bukhari wa Muslimin, bagaimana di dalam telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Terusnya dikit lagi ya, kita habisin. Walaqad haka, dan telah dihikayatkan ba'dul ulama'i, oleh sebagian ulama, fi tasnifi, di dalam menyusun lahu, di dalam menyusun fi tasnifi, di dalam menyusun lahunya kembali ke menceritakan tentang malaikat Jibril ya. Annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala auha ila Jibril, telah mewahyukan dia Allah kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, alih bidha ilal biladil fulaniyah. Nah, jadi gini aja, kasih titik 2. Jadi ila Jibril alaihi salamu titik 2. Ini Allah nih langsung nih memberikan perintah ke Sayyidina Jibril, malaikat Jibril. Apa perintahnya Allah ini? Anih bidha ilal biladi, hai Sayyidina Jibril, turunlah engkau, itu turunlah engkau malaikat Jibril ilal biladil fulaniyah, ke negeri, maksudnya apa biladil fulaniyah? Ke negeri fulan, maksudnya negeri yang random, nggak tahu namanya negeri apa gitu maksudnya. Nah, istilah itu istilah ilal biladil fulaniyah. Nah, ya. Ilal biladil fulaniyah, faqlib 'alaiha, faqlib, maka balikkanlah, faqlib suruh balikkan tuh bilad ya. 'Alaiha safilaha, nah, apa maksudnya 'alaiha safilaha? Maka balikkanlah atasnya ha bilad, safilaha, maksudnya posisi atasnya desa itu balikkan sampai berubah jadi bawah. Nah, itu sampai jadi bawahnya ha desa itu, jadi suruh balikin itu desa yang dimana posisi atasnya sampai ke bawah, yang atas jadi ke bawah, yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas. Nah, itu maksudnya. Alaiha safilaha. Fa innahu qad istadda ghadabi alaihim. Karena sungguhnya dia Allah qad istadda ghadabi. Yang qad istadda telah menjadi sangat, apa yang menjadi sangat ghadabi, yakni marahnya Allah, marahnya aku ya. Allah bilang begitu ya, alaihim, terhadap mereka. Him ini tadi ya, mereka orang-orang di bilad itu fulaniyah, berarti ke bilad saja ya, bilad alaihim fi hadhihi lailati, pada malam ini. Faqala Jibril, dan berkata ia malaikat Jibril, subhanaka ya Rabbi, maha suci engkau
Ya Rabbi, wahai Tuhanmu. Wa ayyu dzambin, apakah atau dosa apakah dan dosa apakah fa'alu yang telah mereka kerjakan. Qala, Allah berkata. Oh, gak enak bilang Allah berkata. Bilang berfirman tadi bukan ayat Al-Quran. Gak apalah istilah lah, boleh gak ya? Qala innahu, semuanya Allah, dan Allah berfirman, innahu, semuanya dia qadara kibati, sungguhnya hal huwa syai, punya itu sebenarnya marojinya nggak tahu sebetulnya itu kemana. Tapi nanti kalau di itu ada penyebutannya namanya innahu, sungguhnya huwa syai, dia sesuatu tersebut, nah itu yang random, gitu ya, nggak tahu kembali kemana. Tapi kalau ada tiba-tiba ada domir di situ, nah gitu. Ya. Innahu qadara kibafihim. Mungkin gini ya, innahu itu maksudnya kejadiannya, sebab mereka itu ya. Dzambunnya, oh ya benar kan? Innahu kadzambun. Maaf, kawan, alhamdulillah. Sesungguhnya dosa-dosa yang mereka kerjakan itu apa? Qad raqiba bihim, mereka telah menaiki fihim pada mereka fi hadhil lailati, pada malam ini sab'una alfa dzakarin, 70.000 agak saru lah ya, kita kan banyak kitab. 70.000 zakar, sabaina alfa farjin, terhadap 70.000 farji. Zina, hal keadaan zina maksudnya. Gitu ya. Qala, maka berkata qala di sini teman-teman kasih perawi. Ini perawinya yang mengatakan, penghikayatnya nih, qalanya itu. Berkata ia perawi, fadzahaba ila tilqal qura. Wa kana sab'u madain, maka pergilah ia Sayyidina Jibril, zahaba dompirnya ke mereka Jibril, ila tilqal qura, ke desa-desa itu. Wa kana sab'u madaini, dan pada desa tersebut ada 7 kota, berjumlah 7 kota. Qura jangan bilang desa lah. Qura ini sebuah daerah, gitu aja. Lebih luas cakupannya. Di daerah tersebut ada 7 kota. Berarti gede banget memang di kota. Faraqaha ala teman ganti, bukan ala khofiyatin tapi ala khofiqati, pakai of ya, ala khofiqati. Maka mengangkat ia malaikat Jibril daripada sab'u madain, 7 tadi, ala khofiqati, di atas atau terhadap ujung. Nah, khofiqatu artinya ujung. Ujung apa? Ujung min janahi, daripada sayapnya malaikat Jibril. Hatta wasala biha ila ananis samai, sampailah ya, atau sehingga sampai ia malaikat Jibril biha dengan madain sab'u madain tadi ila ananis samai. Jadi maksudnya gini, dibawa ke puncak gitu kan. Ila ananis samai, sampai ke puncak-puncaknya langit. Anan itu puncak-puncaknya langit. Wa arada ayyuqallibah, dan ingin ia malaikat Jibril an yuqallibah, untuk membalikkan sab'u madain tadi. Wa kana li ya, karena dia jamaknya sebuah madain makanya muannas. Yuqallibah wa kana li imra'atin minhum. Dan sesungguhnya li imra'atin minhum, ada seorang wanita ya, minhum dari mereka, daripada mereka penduduk yang di dalam sab'u madain tadi, minhum, apa, seorang perempuan yang ajinun ya, imra'atin minhum ajinun, perempuan yang sedang mengadon-adonannya. Faqamat ilaihi, dan berdiri ia, maksudnya bukan berdiri, mengurus, dan mengurusi ia perempuan ilaihi terhadap anjing, terhadap adonannya tadi. Walaha tiflun, dan bagi atau pada perempuan ini tiflun, seorang anak, maksudnya dia perempuan mempunyai seorang anak. Naimun, yang tidur, fil mahdi, di dalam ayunan. Fil mahdi itu ayunan ya. Falamma, maka tatkala anna wadu'at yadaha, tatkala ia meletakkan, ia perempuan imra'ah yadaha,
tangannya perempuan al-imra'ah fil ajini di dalam adonannya istayqadha at-tiflu, maka bangunlah at-tiflu, yakni anaknya tadi yang tidur, min mahdihi dari tempat tidurnya hi at-tiflu, wasoha farahatil mar'atu, wasoha, gini, istayqadha at-tiflu min mahdihi wasoha, kasih koma. Jadi anak ini bangun dari tempat tidurnya, dari ayunannya, dan dia berteriak, dia nangis maksudnya. Faharatil mar'atu, koma baru faharatil mar'atu, maka menjadi bingunglah ia perempuan. Faharat itu bingung ya, menjadi bingung ia perempuan al mar'atu fi amriha, di dalam keadaannya perempuan. Wa madza taf'alu wa yaduha, wa madza taf'alu wa yaduha fil ajini. Jadi maksudnya madza taf'alu, dan apa-apa yang sedang ia kerjakan, wayaduha, dan tangannya dia perempuan fil ajin. Maksudnya begini, dia bingung ya gimana kok ini anakku bangun teriak tapi aku posisinya lagi ngaduk adonan. Itulah maksudnya madza taf'alu wayaduha fil ajin, dia kebingungan. Wa waladuha yasihu, dan anaknya perempuan yasihu sedang berteriak. Faqalat min azmi Faqalat min azmi hirqatiha, maka berkata ia perempuan min azmi hirqatiha, daripada sangat terbakarnya ia. Ini bisa bermakna dua nih. Bisa nanti terbakar di sini mungkin keadaannya ketika dia lagi ngadon adonan ya, keadaannya tangannya panas ya, karena sedang ngadon adonan di kompor mungkin ya, atau di pembakaran. Bisa juga nanti terbakar di sini adalah terbakar kebingungannya. Dia sangat bingung banget nih sudah. Maksudnya min admi hirqatiha. Nah, di tengah kebingungan seperti itu, apa yang dia ucapkan? Tukhatabu waladaha ya waladi. Dia berinteraksi. Tukhatab ya. Kalau berbicara saja kurang enak. Interaksi saja kan mukhatab. Ia perempuan berinteraksi terhadap anaknya perempuan. Ya waladi, wahai anakku. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku subhanahu wa ta'ala, ini Allah subhanahu wa ta'ala, min karomihi, daripada kemuliaannya Rabbun, kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu halimun, jadi ia maha lembut ia Allah. La yu'ajjalu bil uqubati, tidaklah menyegerakan ia Allah bil uqubati dengan sebuah akibat atau hukuman alaman asahu, terhadap sesiapa orang yang bermaksiatku terhadap ia Allah. Qala falamma takallamatil mar'atu. Qala berkata, qala di sini perawinya ya. Perawi berkata, falamma takallamatil mar'atu, tatkala berucap ya, perempuan bidzalika, dengan ucapan yang seperti tadi itu, semua yang inna rabbi sampai ke la yu'ajjalu bil uqubati, bidzalika, dalikanya ke situ. Apa? Sakana qadbullahi azza wa jalla, maka menjadi tenanglah amarahnya Allah atau murkanya Allah azza wa jalla. Wa qala li Jibril, dan berkata dan berfirman ia Allah kepada malaikat Jibril, maksudnya memerintahkan kepada malaikat Jibril, Tu'il qura, hai malaikat Jibril, letakkan desa-desa itu, maka naha, pada tempatnya desa itu, fa innahu qad sakana, karena qad sakana ghadabi, karena sebab sebuah hal ya, pada desa tersebut, qad sakana ghadabi, maka menjadi tenanglah kemarahanku atau murkaku, bimuna, telah tenanglah, menjadi tenanglah murkaku bimunajatin, dengan munajat hadil mar'ati, dengan sebuah munajat perempuan ini, liwalidiha, terhadap anaknya perempuan ini. Fa inni halimun, maka sungguhnya aku adalah yang maha lembut. La u'ajjilu bil uqubati, tidaklah aku segerakan bil uqubah, yakni sebuah akibat atau hukuman, alaman asoni, terhadap atau di atas sesiapa orang yang bermaksiat kepadaku. Fakana atiflu, maka atiflu sababan, maka seorang anak tadi sababan, menjadi sebab ia anak, li syafaati, menjadi sebab syafaat ya, fi man istahaqqu al-adzabah,
pada sesiapa orang istahaqu yang berhak ia orang-orang al-azaba akan azabnya Allah. Wa hum la ya'lamuna dan mereka la ya'lamun dan mereka tidak mengetahui. Maksudnya tidak mengetahui apa ya, karena sebab anak tadi ini mereka yang aslinya orang-orang mau diazab itu nggak tahu karena sebab anak tadi sehingga akhirnya mereka nggak jadi diazab. Allahumma doa, Allahumma ridha ya Allah, berikanlah keridhaan anna kepada kami, wala taqdab dan janganlah engkau murkai alaina, dan janganlah engkau berikan kemurkaanmu terhadap kami. Amin amin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Murad kemarin sampai di murad terakhir halaman 10 ya, halaman 10 baris ke 2 ya. Fal ajizu andal idraki idrakun, masih membahas tentang tauhid ya. Kemarin dibilang di sini kan dari qaul terakhir itu ya, dari Imam Syafi'i ini, apa kata Imam Syafi'i? Siapa orang yang bangkit atau bergerak untuk mencari penciptanya, fantaha, maka dia akan sampai ke sesuatu yang maujud, yang ada, yantahi ilaihi fikruhu, yang sampai berakhir terhadap maujud tersebut, fikruhu daripada pemikirannya, apa? Bahwa musyabbihun. Di orang yang berusaha mencari hakikat Tuhan, kemudian dia menemukan ada di pikirannya ya hakikat Tuhan tersebut, itu dia masih masuk kategori orang yang musyabbih, menyerupakan Tuhan. Masih penyerupa, dia penyerupa. Ingat ya, sudah dimuqaddimahi kan kemarin dibahas ya, bahwasanya Allah itu kan berbeda dengan semua makhluknya. La jinsa, la nau'a, semua itu kan. La jauharo, la arodo kan kemarin. Makanya terkala jika ada orang dari Syafi'i, dilanjutkan di sini, ada orang yang berusaha mencari Tuhannya dan menemukan hakikat Tuhan itu di kepalanya, dalam akal pikirannya, itu berarti dia masih musyabbih. Itu yang pertama. Kemudian wa itma'anna ila adami sarfi, dan adapun yang tenang. Tenang maksudnya apa? Yang sampai ke idal adami sarfi, ketiadaan mutlak. Fahuwa mu'attilun, dia adalah orang yang mu'attil, orang yang menetapkan ketiadaan pada sifat Tuhan. Atau bisa kita bilang sekarang ateis. Kalau udah menetapkan enggak ada sama sekali ini, sebuah yang maujud ya, Allah ini mutlak bahkan, udah berarti tadi otaknya dia termasuk orang yang mu'attil ya. Kemudian yang ketiga, au ila maujudin wa i'tarafa bil ajzi. Nah, dia sampai ini ke maujud, tapi ketika dia sampai, ini orang-orang golongan yang ketiga ini wa'tarafa, dia mengakui bil ajzi. Dia mengakui dengan kelemahannya, ketidakmampuannya an idrakihi, untuk memahami ya. Memahami bahwa untuk memahami maujud tadi, hal yang maujud tadi ya. Bahwa muwahhid ini baru masuk kategori yang muwahhid atau ahli tauhid. Maksudnya muwahhid. Memang soalnya kita seperti itu, memang tidak akan sampai kalau membayangkan hakikat Allah itu seperti apa. Ini baru masuk kategori yang muwahhid. Ini kata Imam Syafi'i. Pada ajzu andal idraki, tambah di sini. Maka ketidakberdayaan seseorang daripada memahami al-idrak, sebuah pemahaman. Maksudnya pemahaman di sini adalah hakikat pemahaman. Maka dia idrak. Maka dia sudah mampu memahami. Kadang-kadang kan begitu. Sempurna itu juga ya, hal yang gak sempurna juga bisa sempurna sebetulnya, bisa masuk kategori sempurna. Sama kayak seperti inilah kalau kita mengkiaskan ya, nggak berarti kalau kita lemah memahami memang sesuatu hal yang nggak bisa kita pahami sebetulnya hakikat Tuhan itu seperti apa.
Dan kita ajiz akan hal itu. Justru ketika hal seperti inilah kita lemah untuk memahami itu. Kita sudah paham, kita sudah idrak. Kama qalahu as-siddiqul akbar, sebagaimana yang telah disampaikan terhadap apa-apa oleh as-siddiqul akbar. Ini kemarin ya sudah saya bilang nih, saya masih belum nyari. Dia ini, beliau ini as-siddiqul akbar ini Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq atau Sayyidina Ali. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian orang-orang arif, subhana man radiya fi ma'rifatihi, maha suci Allah maha suci Allah, man radiya fi ma'rifatihi, siapa orang yang ridha di dalam ma'rifatihi, maksudnya dalam pengetahuannya ya. Ma'rifati bil ajzi, jadi dengan kadar tahunya dia itu lemah, enggak mampu begitu. An ma'rifatihi itu bil ajzi an ma'rifatihi ya. Wa qala al-Junaidu, dan ditambahkan lagi dengan perkataannya Imam Junaid, wallahi ma arafallaha illallah, demi Allah tidaklah dapat mengetahui yakni terhadap Allah kecuali ya hanya Allah sendiri. Jadi man radiya subhana man radiya, man radiya fi ma'rifatihi bil ajzi an ma'rifatihi. Berarti mendoakan ini As-Siddiqul Akbar ini seakan mendoakan tadi orang-orang yang dia itu ridho terhadap makrifatnya, pengetahuannya, apa dengan kelemahan dia terhadap pengetahuannya. Nah ini boleh kita kiaskan nih, enak nih. Boleh tentang ranah tauhid ya tadi ya, kita memahami hakikat Tuhan maksud saya. Ingat ya, hakikat Tuhan ya kalimatnya ya. Bisa juga dengan ke dalam hal-hal yang lain. Sudah. Apa contohnya? Ya, seperti itu. Tidak semua hal itu memang perlu untuk harus kita ketahui. Kalau memang kita tidak tahu sudah, itulah memang sebuah kadar yang pas. Dan itu adalah kita memang al-insan manusia. Kalau mau dikiaskan ke hal lain selain karena tauhid. Kemudian tadi Imam Junaid berkata juga ma'arafallah ilallah. Jelas sudah ya. Tidak dapat mengetahui tentang terhadap Allah, jadi hanya Allah sendiri yang maha tahu. Kita tidak tahu hakikat sejatinya seperti apa. Kemudian ada yang bertanya, kalau kita selama ini belajar tauhid itu gimana? Cari sendiri jawabannya. Cari sendiri ya. Apakah ketika kita belajar tauhid itu memahami sifat 20 itu sudah sifat betul-betul hakikatnya pada Allah? Nah, dari sendiri pikirkan itu. Wa amal imanu bi wahdaniyatihi, enggak yang kira enggak teman-teman. Boleh belajar tauhid. Enggak apa-apa. Wa amal imanu bi wahdaniyatihi, dan adapun iman dengan keesaannya Allah Taala. Apa di sini maksudnya? An ta'lama annahu munfaridun bil mulki wa tadbir. Ta'lama di sini ingat bukan hanya sekedar ta'lam tahu saja, tapi juga betul-betul meyakini. Ta'lamnya itu tahu dan yakin maksudnya. Bahwasanya apa beriman itu? Annahu munfaridun bil mulki wa tadbir. Bahwasanya ia Allah itu sendiri, ia Allah bil mulki, dengan kepemilikannya ia Allah, wa tadbiri, dan kepengurusannya ia Allah. Tentu Allah sendiri dengan apa-apa yang kerajaan Allah, kepengurusan Allah, semuanya ada di tangan Allah sendiri. Dan Allah yang maha tahu. Wahidun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi, wahidun fi af'alihi, wahidun fi aqwalihi. Maksudnya apa? Nah, pada wahidun fi sifatihi jangan bingung nanti ya. Maksudnya bukan sifatnya satu. Enggak. Maksudnya Maha Esa dalam zatnya, ya enak tuh kita memahaminya langsung. Wahidun fi sifatihi, dia Allah yang Maha Esa ya, pada sifat-sifatnya Allah. Wahidun fi af'alihi, dia juga Allah yang Maha Esa ya fi af'al-af'alnya Allah. Wahidun fi aqwalihi subhanahu wa ta'ala, dia yang Maha Esa pada qaul-qaulnya ia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya.
Kemudian qauluhu sekarang mau menjelaskan maksud malaikat sekarang bahasanya. Malaikat sudah syahadat itu semua. Dari syahadat semua dibahas. Sekarang masuk ke yang qaul, membahas tentang malaikatnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa malaikatuh. Berarti ini masih menyangkut pertanyaan pada hadis yang dilontarkan oleh Jibril, yakni malaikat Jibril maksudnya, tentang malaikat. Ya. Apa itu malaikat? Jam'u malakin, ya, jelas jamak dari malak. Malaikat itu jamak sebenarnya. Malak. Mufradnya malak, satu malaikat. Jadi ia apa? Ajsamun alawiyatun musyakkilatun. Malaikat itu adalah sebuah jisim yang alawiyah, yang diciptakan dia kepada alam yang bersifat tinggi. Maksudnya tentu kita kan juga ajsam, cuman ajsam kita bukan alawiyah. Kita di bumi, di tanah, di bawah. Kalau malaikat itu alawiyah, makhluk yang diciptakan bertempat tinggal di alam atas, alam yang tinggi, langit maksudnya. Nanti ada istilahnya namanya alam malakut. Nah, kalau para orang-orang alim, orang soleh, para aulia-aulianya Allah itu bisa nembus ke sana, ke alam malakut, alam malaikat. Nah, musyakkilatun, ini dia juga mampu berubah bentuk bimasya'u terhadap apa-apa yang mereka kehendaki, minal ashkari, daripada macam-macam bentuk tentunya. Nah, itulah malaikat. Maka Allah anugerahkan dan ciptakan mereka dengan spesifikasi seperti itu. Malaikat itu mampu berubah bentuk. Nah, contohnya kayak cerita ini aja sudah nih, hadisnya Sayyidina Jibril yang berubah juga juluk. Itu memang spesifikasinya mereka. Bapak yang sudah pernah ketemu malaikat barangkali yang menjadi orang masih apa ke kalian? Tiba-tiba hilang. Dan pernah belum? Di dekat rumah saya itu ada cerita ada seorang ibu-ibu, katakan nenek lah, usianya udah sekitar 60-an. Ibu-ibu ini kalau ke masjid itu selalu jalan kaki, rajin sholat subuh jamaah ke masjid jalan kaki. Jalan masjid ke rumahnya itu jarak dari rumahnya ke masjid sekitar dari sini kemana ya? Bapak itu syariah di situ. Nah, tiap pagi itu, tiap subuh jalan subuh untuk sholat subuh berjamaah ke masjid. Tiba pada suatu hari dikejutkan dengan tawaran seorang lelaki pakai motor. Itu cerita. Ada nawarin, ibu mau kemana? Saya mau ke masjid pak. Sempat khawatir nih si nenek. Ini orang jahat apa orang bagaimana? Awalnya ditolak terus tawarannya, tapi lama kelamaan dia ngaku ini orang. Enggak kok bu, saya tuh orang yang baik-baik. Ibu jangan mikir yang aneh-aneh. Saya juga mau sholat juga sama kayak ibu. Ke masjid ini kan, ya kata si ibu nih ya. Akhirnya maulah si ibu dibawa ke masjid, naik motor, nyampe di pelataran masjid, turun nih ibu, belum sempat noleh, mau ucapin terima kasih, udah hilang. Sama motor-motornya itu hilang. Entah nggak tahu siapa itu. Jadi malaikat itu. Jadi lagi menjelma jadi orang manusia untuk bantu orang sholat subuh beribadah kepada Tuhan. Itu ya. Nyata itu nyata. Kalau saya. Wa ma'nal imani bihim at-tasdiqu bi wujudihim. Apa makna iman kepada mereka malaikat? At-tasdiqu bi wujudihim. Ini membenarkan dengan adanya mereka. Yang mereka ada kita juga harus membenarkan dan percaya. Itu iman. Beriman kepada mereka. Apa bi annahum kama wasafahumullahu taala biqaulihi, sebagaimana mereka juga telah Allah sifatkan pada firman-Nya Allah, ibadun mukramun. Ibadun mukramun. Al-Anbiya ayat 30. Ayat 26. Ini wa'lamu anna malaikatar rahmani. Ketahuilah hai kalian para santri, bahwasanya malaikat-malaikatnya Allah itu apa? Khalaqahumullahu wa azza sultanuhu minan nur. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya, Biqaulihi kun.
Dan perkataannya Allah kun. Nah di sini kun. Jadilah. Kok bisa Allah mengkhitab sesuatu yang awalnya belum ada, kun, jadilah. Gimana itu? Ayo. Itu kalau di dalam tafsir ya, Qurtubi kalau nggak salah. Maksudnya mengkhitab seperti itu Allah, kehendaknya Allah itu cepat terjadinya. Maksudnya kun. Ya bagaimana? Ini kan khitab, kun, jadilah. Tapi sesuatu yang belum ada nih, malaikat ini belum ciptakan, ini mau ciptakan sudah makan. Jadi Allah menghitab kun, jadilah. Bagaimana? Nah, seperti itu lah maksudnya. Nah, dalam tafsir kun fayakun itu, kunnya itu begitu. Maksudnya bukan seperti itu. Dimana kun di sini adalah bahwasanya kehendaknya Allah itu cepat terjadinya. Jika kun ya langsung jadi gitu. Seperti itu. Itu ya, malaikat terbuat dari, diciptakan dari cahaya. Kemudian malaikat juga ada dulu ya. Jumlahnya mereka nggak terhitung, banyak tentunya ya, ada ribuan jutaan barangkali kita nggak tahu. Hanya Allah yang maha mengetahui terhadap jumlah pastinya para malaikat. Wa hum anwa'un mutafarriqatun. Ya. Nah, mereka juga banyak bagian-bagiannya, macam-macamnya malaikat itu. Seperti Qiraat sebutkan di sini min a'jabi ma khalaqallahu bihim fihim. Nah ini jadi sebagian yang anwa tadi ini mau disebutkan. Apa? Malakan nisfuhu min narin wa nisfuhu min salkin. Maksudnya apa? Malakan nisfuhu min nar. Memang mereka tetap terbuat dari cahaya bahan dasarnya, tapi nanti bagian-bagian ya atau tambahan-tambahannya lah seperti itu ya. Nah, iman dia kadang ini malaikat api atau dia malaikat salju. Ya kita manusia ini sudah, kita bahan dasarnya adalah tanah, tapi kan macam-macam. Ada yang rambutnya panjang, pendek, kulitnya putih, bagus, hidungnya mancung, ada yang lebar dan lain-lain. Nah, ini malaikat juga seperti itu. Bahan dasarnya memang dari cahaya satu, tapi macam-macam modelnya, role modelnya macam-macam. Ada yang malaikat nisfuhu min nar, dari api, ada juga yang sebagainya dari salju atau malaikat salju lah, malaikat api gitu. Falan naro tudhibu salja wala salja yudfi'un naro. Katakan di sini apa? Tidaklah yang api itu mampu memadamkan yang salju, tidaklah malaikat yang salju juga mampu memadamkan malaikat yang api. Dan mereka semua ini yusabbihullahu ta'ala itu ya. Wahum apa? La ya'suna ma amarallahu. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Ketika disuruh tasbih itu sampai hari kiamat. Ketika disuruh apalagi ruku, sujud, itulah kerjaan malaikat. Subhanallahu wa ta'ala wa yuqaddisuhu, terus mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Wa yaqulu fi kalamihi Allahumma ya man allafa baina khalqi. Ini mereka ini biasanya berdoa nih, malaikat benar nih. Malaikat min nas min khalqi berdoa. Allahumma ya man allafa baina khalqi wan nar. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ya man allafa, wahai Engkau yang mendamaikan di antara salju dan api. Maka damaikanlah di antara hati-hati daripada hamba-hambamu orang-orang yang beriman. Wa huwa aktsarul malaikati musuhan ahlul ardh. Itu kebanyakan mereka ini malaikat api dan salju ini, mereka itu adalah malaikat yang musuh, malaikat yang ini nisbat nasihat. Maksudnya nisbat nasihat adalah suka memberikan doa, suka memberikan doa kepada ahlul ardh, para penduduk bumi. Kemudian satu poin, qasamallahu ta'ala. Nah ini Allah telah membagi ya makhluk-makhluknya itu ada 3 aqsam. Pertama ada bagian yang diciptakan dengan akal tapi tidak dengan syahwat. Ini mereka malaikat tadi
Ketika malaikat ini sujud, terus disuruh doa, terus apa bang? Sesuai apa yang telah Allah perintahkan. Karena nggak ada nafsu, nggak ada kembang. Itu ismun yang pertama. Kemudian ada kedua, ismun khuliqu bisyahwatin bighairi aqlin. Wa hum at-tawwab. Ciptakan apa bagian yang kedua? Ini dia diciptakan dengan syahwat, dengan tanpa akal. Wa hum at-tawwab. Dan bagian yang ketiga, khuliqu bi aqlin wa syahwatin wa hum banu Adam. Ini para manusia kita ini diciptakan dengan akal dan dengan syahwat. Nah, di sini ada penegasan. Faman ghalaba aqluhu. Karena siapa yang telah menang akalnya ala syahwatihi, karena ma'al malaikah. Dia sederajat seakan-akan seperti layaknya malaikat. Faman ghalaba syahwatuhu ala aqlihi fala ma'al tawwab. Yang menang syahwatnya terhadap akalnya, kalah akalnya maksudnya. Dia sederajat bersama hewan. Ismun khuliqu bisyahwatin bighairi aqlin wa hum at-tawwab. Sudah jelas ya. Beberapa manusia itu kan kadang udah Allah kasih akal tapi kadang tidak dimaksimalkan. Sudah yang sederajat sama ad-dawab. Bahkan di Al-Quran itu sampai dibilang balhum adol. Bahkan mereka itu lebih adol, lebih celaka lagi daripada hewan. Di Al-Quran itu ada yang lupa ayatnya. Ingat apa itunya dong? Balhum adol, lebih celaka daripada hewan. Kuliku bisyahwatin bighairi aqlin. Kemudian qauluhu wa kutubihi. Perkataan pada hadis wa kutubihi. Sekarang mau membahas tentang iman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitab yang sudah Allah turunkan. Al-iman, makna al-imani bil kutubi at-tasdiqu bi annaha kalamullahi al-munazzal ala rasulih. Kita harus membenarkan, mempercayai bahwasanya itu adalah kalamullah al-munazzal ala rasulih, yang diturunkan kepada para rasul-rasulnya Allah. Kullama tadammanatu fa huwa haqqun. Dan apa-apa yang tercantum atau terkandung di dalam kalam tersebut yang diturunkan kepada rasul-rasulnya Allah, itu adalah hal yang hak, hal yang benar adanya. Faidatun, sebuah faidah. Ada luma anzalallahu ala rasulihi. Ini sudah dibahas di awal juga kemarin kan. Ada berapa adat? Ada 104 suhuf kitab. Wakhtara minal jami' arba'ata kutubin. Dipilihlah dari semua itu 104 ya, minal jami'i arba'ata kutubin. Dipilih 4 kitab. Ada Zabur, Daud, Zabur, Injil, Taurat dan Al-Quran. Dan wakhtara minal arba'ati, dibagi lagi, dipilih dari yang 4 itu satu Al-Quran. Ini Al-Quran. Dipilih lagi dari Al-Quran, ini surah Al-Fatihah, satu surat. Barulah fahiya khayyarun min nakhyarin. Maka dia surah Al-Fatihah ini adalah pilihan dari yang dipilih, dari yang dipilih. Ya kan, sudah dipilih semua dari atas tadi itu. Dari suhuf dipilih sampai Al-Fatihah. Itu maksudnya khayyarun min nakhyarin. Wa hiya al-Fatihatu wasyafiyatu. Ini kedahsyatan surah Al-Fatihah itu ya. Asyafiyah. Al-Fatihah bisa menjadi sebuah pembuka. Wa hiya, yakni dia surat Al-Fatihah. Al-Fatihah mampu menjadi pembuka. Nah itu maksudnya. Mampu menjadi pembuka segala hal, segala hajat-hajat. Asyafiyah itu juga menjadi sebuah kesembuhan, mampu ya. Bisa kalau mau doakan air gitu kan, bacaan Al-Fatihah bisa.
Wal kafiyatu menjadi sebuah kecukupan, mampu mencukupi ya kebutuhan gitu ya. Kalau mau duniawi, kalau mau yang batini ya bisa untuk memperbaiki mencukupi batin daripada kekurangan iman. Wal raqiyatu ya, sebagai pembersih atau mampu membersihkan. Dalam artian di sini mampu menjadi ayat raqiyah. Raqi membersihkan, raqiyah begitu. Membersihkan, menetralisir dari energi-energi gangguan makhluk-makhluk jahat. Itu ya Al-Fatihah bisa. Kemudian wal waqiyatu juga menjadi pelindung. Wal kanzu wal asasu dan perbendaharaan, wal asasu dan asas-asas. Itu semuanya walaha talatuna isman atau fatul asma'i. Semuanya ada di dalam surat Al-Fatihah semuanya sampai asas. Kemudian walaha talatuna isman. Dan bagi Al-Fatihah itu punya 30 nama sebetulnya ya. Punya 30 nama. Wa kasratul asma'i tadullu ala asyrafil musamma. Dan banyaknya nama, banyaknya ini. Katakan ada satu hal yang dia punya banyak nama, punya banyak istilah, itu menunjukkan kalau dia ini berarti ala asyrafil musamma. Berarti punya kemuliaan terhadap hal yang dinamai. Sama kayak Al-Fatihah ini tadi, punya banyak faedah, punya 30 nama, kasratul asma, tapi menunjukkan soal Al-Fatihah ini adalah surat yang syaraf, yang mulia sekali. Ya bagaimana tidak, intinya daripada inti dari 104 suhuf dipilih rangkum 4 kitab jadi satu Al-Quran, jadi satu surat Al-Fatihah. Kalau mau diinti lagi yang pertama kemarin tentang Bismillah itu kita, nah itu diringkas lagi di intinya jadi Bismillahirrahmanirrahim. Diinti lagi jadi ba, diinti lagi jadi titik pada baknya. Nah, itu semua dalam bahas kemarin itu ya. Kemudian wa qauluhu wa rusulihi. Sekarang perkataan pada hadis tentang Rasul. Makna imani bir rusuli alaihi wassalatu wassalamu. Apa maknanya? Atasdiqu bima ja'u bihi. Kita percaya dan membenarkan terhadap apa-apa yang datang daripada ya Rasul itu. Yang sudah Nabi kita bawa kepada kita. Di atas dia kulima jarubi anillah. Apa yang datang itu dari Allah tentunya. Waktu dimatin malaikatu ala rusuli ittiba'an dan tertib. Nah ini didahulukan malaikat. Maksudnya iman kepada malaikat kan dua posisinya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, lalu Rasul keempat. Ya kan? Baru hari akhir, baru qada dan qadar. Nah kenapa aku dimatin malaikat itu didahulukan ala rusul? Nih ittiba'an litartibil wujudi. Karena mengikuti litartibil wujud, tertib pengadaan mereka. Apa gimana tertibnya? Nah, fa innal malaika muqaddimatun fil khalqi. Malaikat itu jelas secara khalqinya, tertib khalqinya diciptakan lebih tinggi daripada nabi-nabi. Makanya didahului iman kepada malaikat, bukan iman kepada Rasul dulu. Jadi suatu saat kalau ditanya, maka kok malaikat tahu nomor 2, Mbak Rasul? Nah ini jawabannya. Kasih aja jawaban itu. Fa innal malaikata muqaddimatun fil khalqi. Itu kalau tertib wujudinya. Ya. Nah, kemudian auli tertibil waqi'ah atau tertib realita. Gimana realitanya? Bitahqiqi makna risalah. Dalam perwujudan makna risalah, sebuah penyampaian. Fa innallaha ta'ala arsalal malaikata ila. Sungguhnya Allah Ta'ala arsal malaikata, mengutus para malaikat ila rusuli. Nah, maksudnya apa tertib realita di sini? Perwujudan risalah. Sebetulnya risalah yang disampaikan ke Nabi, wahyu-wahyu maksudnya, itu kan malaikat dulu yang terima dari Allah. Nah, secara realita, makanya didahulukanlah waktu dimatil malah. Tentu kan, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu ke baginda Rasul, berarti kan Allah sudah ngasih itu wahyu ke malaikat Jibril dulu, baru ke Rasul. Itu ya tertib. Bisa dilihat dari segi tertib wujudinya, bisa juga dari tertib al-waqi'ahnya. Apa sebab malaikat kuntimat? Pembahasan malaikat imannya didahului dari iman kepada Rasul, kedudukannya. Kemudian
Wa'lamu ketahuilah hai kalian wahai santri anna anbiya Allah wa rusulahu, bahwasanya nabi-nabinya Allah dan utusan-utusannya Allah itu khairul khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Nah, istofahum waqtarom itu ada bedanya tuh. Kalau istofahum itu dipilih dari hal yang sama, fardunnya sama. Contoh, orang, manusia. Ada manusia banyak nih, ada 1 juta manusia. Terus ada 1 orang yang dipilih, itu istofa namanya. Itu istilah untuk istofa maknanya. Kan sama maknanya, istofa, ikhtar itu sama memilih. Memang kalau secara istilah begitu nanti penggunaannya. Kalau ikhtar itu bagaimana? Kalau ikhtar itu dari yang macam-macam. Katakan contoh maunya Allah nih, ada tumbuhan, ada macam-macam tumbuhan. Ada jin, ada macam-macam jin. Ada manusia juga macam-macam manusia. Dari semua itu benda-benda itu semuanya, baik yang hidup yang mati, yang dipilih cuma 1. Katakan manusia yang bernama A. Nah, itu namanya ikhtar. Dipilih dari banyak fardun dan macam-macamnya ya. Nah, seperti itu. Kalau istofa itu tadi. Berarti ya Rasul ini, anbiya'nya Allah ini manusia pilihan sekaligus juga makhluk pilihan. Istofahum sama ikhtarahum ya. Wa asamahum wartadahum, dan Allah telah menjaga, maksudnya menjaga dari dosa yang maksum. Wartadahum, dan Allah telah memberikan ridho kepada mereka tentunya. Wa ja'alahum umana ala dinihi, dan Allah telah menjadikan kepada mereka ini orang-orang yang diamanahi tentang agamanya Allah dan tauhid, tentang tauhidnya, kemahaesaannya Allah. Selain itu juga ya, mereka para nabi dan rasul ini menjadi barakatan wa amnan li khalqihi fi ardihi, menjadi barokah dan keamanan bagi makhluknya ya, fi ardihi. Tidak hanya di artinya saja, tapi juga menjadi syafaat, mampu memberikan syafaat maradin ya, bagi orang-orang yang Allah ridhoi ya. Kemudian menjadi rahmat juga, wa bihim ar-rahmat ya. Wa bihim turhamu ahlul ardi shalawatullahi wassalamuhu alaihim ajmain. Dan dengan mereka juga para rasul itu dirahmatilah para ahli penduduk dunia. Bagi kita ya khususnya umat daripada 1 orang nabi pilihan yang sangat khusus tentunya. Ini baginda kita Rasul. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kurang berkah apa lagi kita ini umat baginda Rasul. Rahmatnya sudah beribu rahmat seperti apa coba ke kita sebagai umat baginda Rasul. Ini barokahnya baginda Rasul ini coba. Dosa ditahan dulu dosanya, kita langsung diadab. Beda dengan tadi itu kaum Tsamud tuh, malaikat Jibril tuh langsung dibalik seperti itu, kampungnya dikalahin maksudnya. Kalau kita kan enggak, namanya baginda Rasul itu ditahan dulu, ditahan. Tunggu taubatnya dulu. Masih dulu seperti itu. Betul-betul menjadi tadi barokatan wa amnan ya kalau kemudian wa adaluhum mi'atu alfi nabiyyin wa arba'atun wa ishrina alfu nabiyyin. Ada 124.000 ya jumlahnya ya, 124.000 nabi. Tapi kalau rasul itu ada 313. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 ya, dan 25 dan rasul. Ada ulil azmi ada 5. Jadi total semuanya nabi itu 124. Tapi bisa jadi lebih, dan hanya Allah yang tahu. Mungkin seperti itu ya. Bahwa roda ghairu dzalika. Bahwa roda ghairu dzalika, dan bahkan kadang-kadang di sini dibilang apa? Telah didatangkan ghairu dzalika. Maksudnya ghairu dzalika selain daripada adat ini. Tadi saya bilang bisa jadi lebih daripada 124 itu. Memang hanya Allah saja yang tahu. Awaluhum Adamu wa akhiruhum Muhammad.
Muhammadun sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nabi yang pertama adalah Sayyidina Nabi Adam, yang terakhir itu penutup ya, Sayyidina Muhammad. Wa ulul azmi, dan ulul azmi ada juga ulul azmi namanya. Rasul yang diberikan cobaan yang sangat berat ya tentunya. Ulul azmi. Ada 5, ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Sayyidina Muhammad. Dinatomkanlah Muhammadun, Ibrahim, Musa, Kalimu, Fa Isa, Fanuhun, ulul azmi, fa'alahu. Ada nasib. Kemudian satu lagi adalah yaumul akhir ini. Apa yaumul akhir? Sekarang membahas tentang yaumul akhir. Tadi sudah malaikat, kitab sudah, rasul sudah. Sekarang yang kelima. Sekarang ada pertanyaan di hadis. Yaumul akhir, yakni hari akhir. Ya, huwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Makna iman atas dia biwujudihi. Ini percaya, kita percaya, tahu dan percaya dengan adanya hari tersebut, akan datangnya hari tersebut. Wa bi jami'i ma ishtamala alaihi, dan seluruh yang terkandung, maksudnya apa-apa yang ada terjadi pada hari tersebut. Wa summiya akhiran, kenapa kok yaumul akhir dinamakan ya akhiran? Dinamakan hari akhir karena akhiru ayyamin dunya, akhiru ayyamin dunya, akhir daripada hari-hari di dunia. Wa akhirul azminati, wa akhirul azminati, dan akhir juga daripada zaman-zaman yang sudah ditentukan. Wa saya tilkalamu alaihi insyaallah taala fil khitam. Nanti ada di khotimah, ada pembahasan lagi tentang yaumul qiyamah ya, yang akan dipaparkan oleh syarih. Kemudian perkataan wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini sekarang masih hukum-hukum dulu ya. Masih tentang iman dulu. Nanti hikayat itu nanti ada berkenan. Sekarang iman bihi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qaddaral khaira wa syarra. Apa kita percaya an ta'taqida, kita percaya an ta'taqida Allah Ta'ala qaddara al khaira, bahwasanya Allah yang telah menentukan perkara-perkara yang baik dan buruk-buruknya daripada perkara. Qabla al-khalqil khuluqi, bahkan sebelum diciptakannya makhluk-makhluk ya, dan ditentukan semuanya yang di lauh papan dan mahfuz. Wa anna jami'al kainati li qada'illahi ta'ala. Ada qada, ada qadar juga. Ada ketetapan dan ketentuan di situ. Wa huwa muridun laha, dan Allah muridun maha menghendaki ya, laha terhadap semua al-kainat tadi ya, akan ketetapannya tentunya, ketetapannya, qadarnya para al-kainat. Wa yakfi i'tiqadun jazimun, dan cukuplah sebuah i'tiqad yang pasti bidzalika terhadap itu semua, min ghairi nasabin burhanin, dengan tanpa menyertakan dalil. Maksudnya apa? Tadi kan kalau di atas tentang malaikat itu kan beberapa dalil itu yang dipaparkan di situ. Nah, kalau di sini maksudnya itu, maksudnya kalimat min ghairi nasbi burhanin, tanpa perlu menyertakan dalil. Enggak perlu lagi kita sudah inilah langsung mafhum gitu. Oh berarti qadar seperti itu, sebuah ketetapan yang Allah buat ya, ada ketetapan baik dan buruk yang sudah Allah tetapkan sebelum diciptakannya makhluk. Wa anna jami'al kainat, terhadap semua ciptaannya Allah. Itu maksudnya seperti itu. Itu sudah kita dengan dipaparkan seperti ini, itu sudah mampu membuat keyakinan kita ini ya, bertambah terhadap itu dengan tanpa perlu adanya min ghairi nasbi burhanin, tanpa perlu adanya dalil. Nah, itu kalau mau nyelami pola pikirnya musannif begitu. Itu maksudnya min ghairi nasbi burhanin. Nah, nuktatun, sebuah nuktah, sebuah poin. Mungkin lagi ya. Karena salafus salih radhiyallahu anhum yujibuna man sa'alahum 'anil qada. Ini cerita bahwasanya salafus salih itu ya, ketika mereka ditanya tentang qada dan qadar, ya, mereka salafus salih ini akan menjawab apa? Anta'lama ma asabaka ma lam yakun liyahtiaka wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Nah itu lihat
ya. Jadi apa-apa yang menimpa kita selama ini, kata salafus saleh, itu sebetulnya bukan untuk menyalahi kamu, bukan untuk menyiksa kamu seperti itu. Wa ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Adapun kesalahan kadang mungkin ketidakenaan yang kita dapati, yang terjadi terhadap dirimu, itu lam yakun yusibaka, bukan masuk untuk menyiksamu seperti itu ya. Bukan seakan menjadikan hal ini adalah musibah untuk dirimu. Bukan seperti itu. Itu ketika salafus saleh ditanya tentang qada dan qadar. Maksudnya apa? Ya semua takdir ketetapan yang Allah kasih. Memang kadang kita nih manusia dengan zahir tuh susah nerima karena emang nggak enak memang. Kalau katakan perlakuan apalah ya ketidakenakan yang kita dapat yang merupakan takdir-takdirnya Allah. Contoh, gitu. Mudah tuh. Jalan tiba-tiba keleset jatuh luka, gitu. Atau apalah mungkin jangan itulah. Atau tiba-tiba gini dah ditelatkan dengan suatu hal. Jika kita ingin datang ke suatu tempat, suatu acara, ini tiba-tiba telat kita. Banyak ada hal yang menghalang sehingga kita ini telat. Itu kan sebetulnya secara Allah ya nggak enak menurut kita tuh. Kok bisa ya aku telat, banyak hal ini itu membuat kita tuh nggak nyaman kadang. Tapi sejatinya itu nggak seperti itu. Itu sudah sebuah ketetapan dari Allah yang baik pastinya. Ada maksud tertentu kenapa Allah tuh kasih hal seperti itu ke kita. Cuma kadang kita ada yang nggak bisa menerima itu. Makanya perlu dilatih. Mau nggak mau harus kita latih terus ke diri kita. Karena nanti kalau sudah seperti itu, makanya orang-orang soleh itu, para wali-walinya Allah, mereka itu kena musibahnya suka, mau makan kena musibah. Ayo kasih saya musibah. Malah seperti itu. Enggak minta jauhilah daripadaku musibah-musibah. Malah diminta kalau musibah. Itu maksudnya udah jauh ya. Karena nyaman menurut mereka. Dan itu sebuah ketetapan yang memang sudah dari Allah. Ya apa-apa yang dari Allah itu pasti baiknya. Kita percaya itu kan. Tentu percaya itu. Mau yang buruk, mau yang baik, sudah dari Allah semua. Cuma kadang yang buruk ini tadi ada alasan tentunya untuk mengajarkan kita sebetulnya Allah untuk mendidik hati dia lebih kuat, dia lebih siap menghadapi hal-hal yang akan datang. Soalnya nanti kalau Allah cuma ngasih takdir yang enak-enak saja, ya, nggak ada penyakit, nggak ada sakit hati, nggak maksudnya kan gitu, nggak ada hal-hal yang menyakitkan hati, itu ya kalimatnya, nggak ada hal-hal yang menyakitkan hati, enak terus. Nanti kita hamba ini manja, mudah lalai ya, lemah jadi. Ya kadang perlu dikasih ini dulu nih, dicoba yang gak enak, yang bikin pusing, bikin mumet ya, semuanya itu buat diajarkan sebetulnya. Makanya ketika tadi salafus saleh kan tepat, lam yakul yu'tiaka wa ma asobaka lam yakul yu'tiaka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka. Ya apa-apa yang terjadi kepadamu bukan untuk sebagai musibah buat kamu, bukan seperti itu. Nah, qala qad sa'ala sa'ilun telah bertanya seorang sa'il, seorang penanya, Al-Imam Ali yang kepada Sayyidina Ali. Apa yang dia tanya? Anil qada'i wal qadari, tentang qada dan qadar. Masa ada bertanya, jadi ada orang nanya ke Sayyidina Ali, bertanya tentang wahai Sayyidina Ali, apa itu qada dan qadar? Tiba-tiba Sayyidina Ali berbalik, enggak mau jawab maksudnya. Nah, summa sa'alahu, kemudian bertanya lagi nih orang. Kedua kali juga sama, Sayyidina Ali berpaling lagi, nggak mau jawab. Maksudnya Pak Radho di sini nggak mau menjawab ya, dia berpaling sekaligus nggak mau menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Sampai keempat kali, ya, baru kemudian Sayyidina Ali menghadap dia, nggak berpaling lagi, dalam artian mau menjawab ya, pertanyaan dari yang dilontarkan oleh orang ini tentang qada dan qadar. Apa jawaban Sayyidina Ali? Faqala lamma khalaqallahu ta'ala khalqahu khalaqaka. Kalau Allah telah menciptakan khalqahu, ini makhluk-makhluknya Allah. Khalaqaka kaifa yasha'u am kaifa tasha'. Ya. Allah itu menciptakan makhluknya ya, itu sesuai dengan maunya Allah atau dengan maunya kamu. Itu simpelnya ya, kaifa yasha'u am kaifa tasha' itu. Dijawablah orang soal laki ini, enggak.
bal kaifa yasha. Jadi semua yang diciptakan itu sesuai dengan maunya Allah. Qala fayuhyiyaka, ditanya lagi, Allah menghidupkan kamu, sama pertanyaannya juga. Menghidupkan kamu terus mematikan kamu. Saya langsungin aja ya. Mematikan kamu, menghidupkan kamu. Kemudian fayub'atsuka yaumal qiyamah, membangkitkan kamu pada hari kiamat. Ya, kemudian menghitung kamu, fayuhasibuka, ya, nanti di akhirat menghitung, mengganjar kamu, yuhasib. Nah, itu karena mau Allah atau karena mau kamu? Kaifa yasha am kaifa tasya? Semuanya dijawab sama laki-laki ini, bilang bal kaifa yasha. Enggak, maksudnya bal itu enggak, akan tetapi kaifa yasha. Semua ini tercipta adalah sesuai dengan kehendak Allah. Baru kemudian qala idhab falaisa laka minal amri syai'un. Maksudnya Ali ngomong ke orang ini, udah pergi, hai orang, falaisa laka minal amri syai'un. Maksudnya apa di sini? Falaisa laka minal amri syai'un. Maksudnya pergi cukup, ya kan tadi dia udah jawab sendiri itu. Bal kaifa yasha, artinya udah tahu tentang qada dan qadar itu. Dijawab dengan cara seperti ini oleh Sayyidina Ali. Makanya bilang falaisa laka minal amri syai'un, maka tidaklah terhadap kamu itu sesuatu perkara, sesuatu perkara. Artinya kamu sudah tahu loh, sudah cukup kok gitu. Tentang qada dan qadar. Itu maksudnya ya. Dah, sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisus salihu fil hadithi tsalibi wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal hida wa minal rida wa minal masalibi amma wa alaihimu ya Rabbana minka salamu daima thumma salatu ala alladhi qasaskahu bimukalama wa siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.